Izin untuk share. Ini Pak Rosidnya Anda aktif ini lagi. Yeah. Tegasnya kemarin terakhir tanggal 3 ini, berikutnya adalah 149. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang banyak amanu yang pada beriman, siapa alladzina in tuti'u, jika mengikuti siapa kalian semua, alladzina kepada orang-orang kafaru yang pada kufur, siapa alladzina bima di dalam sesuatu ya'muruna yang pada perintah, siapa alladzina kum kepada kalian semua bihi dengan ma yarudukum maka mengembalikan siapa alladzina kafaru ala aqabikum kepada tengkuk-tengkuk kalian, ai ilal kufri artinya kepada kekufuran. Fatangqalibu maka berbalik siapa kalian semua khasirina dalam keadaan orang-orang yang merugi semuanya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengikuti kemauan orang-orang kafir. Kemarin kan waktu di perang Uhud, ini karena tersebar berita bahwa Nabi Muhammad ini mati, maka banyak orang Islam yang juga mempercaya terhadap berita itu. Nah, kesempatan itu lemahnya mentality atau mentalitas orang-orang Islam itu dimanfaatkan oleh orang-orang kafir untuk mempengaruhi kepada mereka supaya mereka kembali kepada kekufuran. Nah, maka di sini ini
diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Apabila kalian mengikuti kepada orang-orang kafir, padahal sebelumnya kan sudah beriman, maka orang-orang kafir nanti akan mengembalikan kepada kalian kepada kekufuran. Oke. Ini saya minta tolong kepada seorang untuk jadi host. Apa ini? Yang sinyalnya bagus. Nggak tahu ya. Ya. Batang kalibu khasirin. Kalau kalian menjadi seperti itu, artinya kalau itu kejadian, maka kalian akan jadi rugi. Karena nanti kan sama dengan menukar iman dengan kekufuran. Memperoleh iman itu harganya sudah luar biasa, tetapi setelah memperoleh iman ini kemudian mau ditukar kepada kekufuran. Ini memang watak orang-orang munafik nanti kena yang kayak gitu. Ya, orang-orang munafik, orang-orang yang masih pelin-pelan, orang-orang yang masih ragu-ragu dengan adanya kebenaran agama. Dan itu banyak menjangkiti orang-orang Islam. Kalau kafir itu jelas memusuhinya, Muslim itu jelas benarnya. Tapi munafik ini kepada orang Islam dia mengatakan berislam, tetapi dalam hatinya kesenangannya itu masih kesenangan yang melawan terhadap Islam. Sulit sekali melepaskan diri dari kesenangan-kesenangan yang di luar Islam itu. Nah ini yang munafik. Dalam surat, makanya Allah menciptakan sendiri surat munafik al-munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik itu kalau di hadapan Nabi mengatakan kami bersaksi menyaksikan bahwa engkau adalah rasulnya Allah. Ya. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menggunakan ungkapan atau kata-kata seperti itu sebagai perisai.
ada di hacker. Hacker pripun Ustaz? Ada simbolnya ketika saya keluar itu ada simbolnya kayak Nah, tante ini suwe. Ya. Nah, Oh ya Allah. ya, ya ampun. Nah, tak kembali lagi. Mohon maaf. Saya lagi. Jadi ini ada ungkapan waqad azamu ba'da tikalihim min uqudin ala udi mastisal muslimina. Sebenarnya mereka ketika mau pulang ke Mekah setelah kemenangan di perang Uhud itu mereka ingin dalam perjalanan ke selatan itu kan melewati Madinah. Ini kepengen untuk menghancurkan orang Islam sekaligus melenyapkan orang Islam dari Madinah. Gitu. Tetapi oleh Allah hati mereka itu diberi suatu rasa takut, ketakutan, gemetar sehingga mereka berselisih sendiri antara orang yang berkeinginan dengan orang yang tidak berkeinginan itu nggak seimbang sehingga banyak orang yang tidak mau jadi sudah pulang. Nah ini yang nanti ujung-ujungnya ya yang namanya Hindun siapa Abu Sufyan itu kan ujung-ujungnya akhirnya masuk Islam juga. Istrinya Abu Sufyan yaitu Hindun itu juga masuk Islam yang makan jantungnya Hamzah itu akhirnya juga masuk Islam. Kata mereka pada pertemuan itu adalah katanya Muhammad ini orang-orang Islam itu ke Mekah tidak mencuri harta benda. Orang-orang Mekah itu orang-orang Islam itu ke Mekah itu tidak merusak. Tetapi mereka itu berhasil mencuri terhadap hatinya penduduk Mekah. Jadi kata Abu Sufyan, Tuhan kita itu terlalu kecil dibandingkan dengan Tuhannya Muhammad. Tuhan kita saja itu masih lebih kecil dari kita, apalagi dibandingkan dengan Tuhannya Muhammad. Akhirnya pada masa itu nggak dibuat, itu main wacana. Ini kok ganggu banget sih. Dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi mereka itu ingin menyerbu terhadap orang-orang Islam yang ada di Madinah. Tapi ada para abu takut di dalam hatinya itu ada kekhawatiran, ada ketakutan. Allah memang berkenan masukkan ketakutan itu kepada hati-hati mereka. Lima sebab sesuatu asalaku yang syirik atau ya mensekutukan siapa alladzina kafaru ay bisa babi isyraqihim artinya dengan sebab mempersekutukannya alladzina kafaru billahi terhadap Allah ma akan sesuatu lam yunazil yang tidak memberi siapa Allah bihi dengan ma sultan akan kekuasaan. Jadi mereka sudah merasa sebenarnya karena mereka itu ya dalam hatinya merupakan kaum yang pengen bertuhan. Nyatanya di Mekah itu kebutuhan dari hati mereka terhadap Tuhan itu diekspresikan dengan munculnya Tuhan-Tuhan buatan mereka. Ya Tuhan Hubal, Tuhan Manata, Tuhan
Uzza, dan seterusnya. Ini mereka itu merasa mempersekutukan kepada Allah, di mana Allah itu tidak memberi kekuasaan untuk mempersekutukan kepada Allah. Jadi sudah merasa sebenarnya. Jadi ini adalah awal mula bagi mereka nanti akhirnya pada memeluk agama Islam juga. Jadi mikir-mikir sebenarnya setelah banyak kejadian seperti orang yang nekat, kelitih, apa-apa itu kalau selagi masih diberi pikiran telah melakukan kesalahan itu biasanya terus insaf gitu. Demikian pula sebenarnya perang yang terjadi di perang Uhud ini tidak lain ya keluarga besar. Siapa yang namanya Abu Sufyan, anaknya Abu Thalib. Nabi Muhammad itu adalah anaknya Abdullah itu juga anaknya Abu Thalib, berarti cucu. Jadi ini cucu terhadap paman, melakukan permusuhan atau peperangan. Ya kurang lebih kayak gitulah. Yang dipertahankan apa? Yang satu mempertahankan agama kebenaran, yang satu mempertahankan ego. Karena kekuasaan itu berada di tangan mereka. Ya tidaklah Nabi Muhammad itu tidak bisa dikompromi terhadap kebenaran, nggak bisa dikompromi. Jadi maunya apa sih Muhammad itu? Kalau kekuasaan saya beri, kalau harta benda saya beri, kalau wanita saya beri. Nabi Muhammad ini mengatakan seandainya matahari ditaruh di tangan kananku, bulan berada di tangan kiriku, saya tidak akan mundur sejengkal pun di dalam memperjuangkan terhadap agama Allah ini. Seperti itu. Billahi malam yanajir bisultanan hujjatan. Jadi hujjah mereka itu sangat lemah sekali ala ibadatihi untuk dibanding menyembah kepada Allah. Adapun ma asyraku billah iku alasnamu patung-patung ya, yang dipakai untuk mensekutukan kepada Allah itu adalah patung-patung. Kayak main-main aja. Kayak Umar itu ketika kafir kan ya seperti itu. Jadi membuat patung terbuat dari tepung, dijadikan adonan roti sekalian. Akhirnya ketika diarak, patungnya dipuja-puja. Tapi ketika yang membawa itu lapar, akhirnya patungnya dimakan. Bentar, ada anu lagi. Ada telepon lagi. Bapak-bapak, apa ada gangguan terhadap jalannya ngaji kita ini? Kalau nggak ada, saya teruskan. Iya. Ada apa hari ini kok? Ini Bu Parwia sudah masuk. Ini yang pulang dari umroh. Mohon maaf beberapa gangguan terjadi. Kembali. Wama'wahum benar. Adapun tempat dari mereka itu an-naru neraka. Bisa dan itu sejelek-jeleknya matwa tempat ma'wa artinya tempat kembali. Ad-dhalimina matwa dhalimina ya tempat
orang-orang zalim, al-kafirina artinya orang-orang kafir. Adapun neraka. Cara memberi mananya kayak gitu ya, aneh. Tapi sadar itu sejelek-jeleknya maswad zalimina, tempatnya orang-orang zalim. Adapun anar kayak gitu. Bisa ni'ma, bisa itu caranya memberi makna seperti itu. Neraka adalah tempat kembali yang paling jelek. Neraka tempat kembali yang paling jelek. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sadaqakumullahu wa'adahu, dan sungguh betul-betul telah membenarkan kepada kalian semua siapa Allah wa'adahu, akan janji Allah. Iyakum artinya kepada kalian semua bin nasri, dengan pertolongan. Itahusunakum, ketika merasa siapa kalian semua, atau ketika berperang siapa kalian semua, kepada kufar. Taktulunahum artinya berperang siapa kalian semua, kepada kufar, biidnihi, dengan izin Allah. Iradati artinya dengan kehendak dari Allah. Hatta idza fashiltum, sehingga ketika kalah siapa kalian, jabantum artinya takut siapa kalian semua, andal kita dari peperangan, watanazatum, dan saling berselisih siapa kalian semua. Ikhtalaftum artinya berselisih siapa kalian semua, bil amri, di dalam suatu urusan. Amrin Nabi artinya urusan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bil maqami, dengan kedudukan Fisafil Jabali, di lerengnya gunung Uhud, liramyi, untuk memanah. Maka berkata siapa ba'dukum, sebagian dari kalian semua, nadabu, pergi siapa kita, maka tenasara, maka sungguh-sungguh telah menolong, telah menang siapa ashabuna, teman-teman kita. Ba'dukum, dan bagian dari kalian berkata lanukhalifu, jangan menentang siapa kita, amran Nabi, akan perintahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah ini telah membuat benar terhadap janjinya. Pada saat Nabi itu mengatur strategi di perang Uhud, pasukan pemanah yang jumlahnya 50 orang itu supaya tinggal permanen di lereng dari Bukit Uhud, di sebelah utara ya. Bukit Uhud di lereng sebelah selatan, tetapi gunungnya di sebelah utara. 50 orang, jumlahnya orang Islam itu cuma 1000, kemudian yang membela itu sudah 300. Nah, orang-orang Yahudi tadi yang malas untuk diajak untuk berperang, maunya berperang di dalam kota Madinah, tetapi ini ternyata perangnya dilakukan di Uhud itu di sebelah utara Madinah. Perjalanan kok jauh dan nggak ketemu sama musuh, sehingga 300 orang itu kembali ke Madinah. Nabi terus meneruskan. Ada juga anak-anak yang terlalu kecil untuk ikut berperang, jumlahnya sekitar 14 orang. Ini juga sudah disuruh kembali oleh Nabi. Ada di perang Uhud itu namanya Kurmud. Kurmud itu adalah orang Madinah. Dia itu tidak muslim, tetapi dia berangkat ke Uhud itu karena bela negara, bela terhadap Madinah. Madinah dianggap sebagai negaranya, sehingga membela negara itu merupakan suatu kewajiban. Nah, orang-orang pada mengatakan ketika Kurmud itu mati, orang-orang pada mengatakan Kurmud itu syahid. Nabi menolak. Nabi diberi wahyu oleh Allah bahwa Kurmud itu tidak syahid. Tidak syahidnya bukan karena dia bukan muslim, itu bukan, tetapi ada alasan lain, yaitu Kurmud itu ketika terkena sabetan pedang, dia merasa kesakitan, nggak kuat menahan sakit itu. Daripada sakit berkepanjangan, dia mengambil pedangnya sendiri, kemudian dipakai untuk menyempurnakan kematiannya sendiri. Jadi akhirnya matinya itu bukan karena sabetan pedang, tetapi karena bunuh diri.
Ya, karena bunuh diri inilah menggagalkan yang bersangkutan itu untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok yang baik, tetapi akhirnya dia itu adalah matinya bukan dalam keadaan syahid. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ada orang yang tidak konsisten diatur oleh Nabi ketika pasukan pemanah supaya berada di tempat itu. Tetapi melihat bahwa orang Islam yang berada di bagian bawah sana, di lembah berperang itu sudah mengalami kemenangan. Benarnya luar biasa strateginya Nabi itu. Orang 300 melawan 1000, orang 1000 atau 700 melawan 10.000, melawan 10.000. Sebenarnya strateginya Nabi sudah luar biasa. Nah, tetapi karena tidak konsisten, melihat di bawah sana sudah menang, maka akhirnya banyak sekali harta-harta ghanimah itu yang tidak terawat, tidak terpelihara, tidak diopeni. Jadi ya seperti hewan atau kuda, kemudian pakaian perang, pedang, kemudian dan semua apa-apa itu pada tertinggal. Ini tinggal ngambil saja. Akhirnya tergiur dengan adanya ghanimah yang ada di bagian bawah sana. Sebagian, kira-kira tinggal 5 orang itu. Dari 50 itu 40 orang itu turun semuanya untuk mengambil ghanimah. Nah, pasukannya Khalid bin Walid itu ketika itu memusuhi terhadap Islam. Memusuhinya, dan dia adalah orang yang ahli dalam strategi perang. Tapi nanti itu karena doa Nabi, Khalid bin Walid akhirnya masuk Islam juga. Aneh, orang-orang yang jadi tokoh perang untuk melawan kepada orang Islam akhirnya beruntun masuk Islam. Dan bermula dari Khalid bin Walid yang masuk Islam itulah, dan dia kemudian menyatakan dirinya, kemarin saya sangat gagah berani memusuhi Islam. Sekarang saya adalah orang yang paling gagah berani untuk membela kepada Islam. Nah, itu siapa yang melawan kepada Islam akan saya hadapi. Khalid bin Walid. Jadi ketika itu kesempatan juga konflik pemikiran antara orang yang ingin mengambil ghanimah dan yang tidak. Tapi yang memutuskan untuk mengambil itu akhirnya juga turun gunung, kemudian berarti menentang kepada perintahnya Nabi. Wa'asaitum, dan menentang siapa kalian amrohu akan perintahnya Nabi. Antara itu maka meninggalkan. Jadi karena ditinggalkan tadilah akhirnya orang-orang kafir itu khususnya penunggang kuda yang jumlahnya sekitar 20 sampai 50. Jadi 20 sampai 50. Kalau orang Islam itu yang berkuda hanya 2. Kalau orang kafir itu yang berkuda sampai 50-an. Nah, ini akhirnya mutar gunung, kemudian langsung menempati posisi di atas. Walaupun dihadapi juga oleh orang Islam, tapi jumlahnya hanya 5, enggak signifikan. Akhirnya kalah. Nah, dari atas itulah mereka mudah sekali memanai terhadap orang Islam ke bawah. Nah, sudah jadi bulan-bulanan. Bismillahirrahmanirrahim. Fataraktum, maka meninggalkan siapa kalian semua markaza akan markaz jelitolakil ghanimati untuk mencari ghanimah, mencari harta benda. Mimba dima arokum, dari setelah sesuatu aro yang melihat akum kepada kalian semua siapa Allah ma akan sesuatu tuhibbun akan yang cinta siapa kalian semua. Jadi setelah Allah memperlihatkan adanya ghanimah, menggiurkan kepada orang-orang yang berada di puncak atau di lereng bukit itu. Akhirnya turun. Minan nasri artinya dari kemenangan. Ya, sudah merasa menang, kemudian turun. Dianggap perang telah selesai. Ternyata perang belum selesai.
Wa jawabu idza, adapun jawabnya idza itu telah menunjukkan alaihi atas jawabu idza bama kalimat qablahu yang sebelumnya idza. Ai mana'akum artinya telah mencegahkum kepada kalian semua mana suruhu pertolongan Allah. Jadi pertolongan Allah yang berupa kemenangan tahap pertama kepada orang Islam itu justru malah menghambat kepada kemenangan Islam secara keseluruhan gitu. Nah, jadi tidak boleh tidak boleh tertipu, tidak boleh tertipu dengan adanya kemenangan kalau itu hanya baru merupakan tahap pertama. Minkum itu dari sebagian kalian, man ada orang yuri itu yang menghendaki siapa man adunya akan dunia. Pataroka maka meninggalkan siapa man al-markaza akan markaz jadi mati untuk ghanimah. Sebagian dari kalian itu ada yang menghendaki tergiur dengan dunia, maka dia akan meninggalkan markaz untuk mengambil ghanimah yang ada di bawah. Wamikum dan bagian dari kalian, man ada orang yuri itu yang menghendaki siapa man akhirat akan akhirat. Ada yang tetap teguh, kekeh untuk memperoleh akhirat. Persahabatan maka tetap siapa man bihi terhadap markas. Kata kutilah sampai terbunuh. Jadi orang yang saya katakan 5 orang tadi itu ya, itu adalah orang yang konsisten menempati posisi sebagaimana diperintahkan oleh Nabi. Sampai apa? Dia terbunuh menghadapi pasukannya Khalid yang berada di sayap kanan. Mutar gitu ya, mutar kemudian naik. Nah, dari situ kemudian menghadapi orang Islam yang jumlahnya hanya sedikit sampai pada terbunuh Abdullah bin Jubair ini. Abdullah bin Jubair ini benarnya orang yang diserahi untuk mengatur pasukan pemanah di sana. Jadi ini pimpinannya saja sampai mati. Abdullah bin Jubair. Kata kutilah Abdullah bin Jubair washabihi dan teman-temannya atau sahabat-sahabatnya Abdullah bin Jubair. Tsumma sarafakum anhum. Maka kemudian membalik atau membelokkan boleh siapa Allah kepada kalian semua. Utiba diatapkan apa lafal sarafakum ala jawabi idza mengikuti atas jawabnya lafal idza al-muqaddari yang diperkirakan. Ayaradakum artinya membalik siapa Allah kepada kalian semua bila mati dengan kehancuran. Oleh Allah kalian ganti sekarang. Pada tahap kedua diberi kehancuran. Anhum dari kufar. Al-kufari artinya orang-orang kafir. Tiap dari aku supaya menguji siapa Allah kepada kalian semua. Ayat yang takinakum artinya supaya menguji siapa Allah kepada kalian semua. Fayadharu maka tampaklah siapa mukhlisu orang yang mukhlis, orang yang ikhlas min ghairihi dari selain mukhlis. Jadi ini menurut versinya Allah perang menang bukan berarti itu adalah kesuksesan. Kalah bukan berarti itu adalah kegagalan. Bukan. Kalau menurut Allah itu menang kalah itu sesuatu kejadian yang biasa. Kejadian yang ya seperti dinamika saja. Ada angin ke utara, angin ke selatan. Ya seperti sepeda itu dikayuh. Kadang-kadang pedalnya itu berada di atas, kadang-kadang berada di bawah. Ini sesuatu yang jais saja, sesuatu yang bisa saja, nggak ada masalah bagi Allah. Tetapi yang penting dari peristiwa menang kalah itu, Allah ini bisa menyaring siapa di antara mereka yang mukhlis, yang ikhlas di dalam berperang. Allah telah menetapkan orang-orang yang mulia itu adalah orang-orang yang ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada'i wasyalihin. Mereka itu bersama-sama dengan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah berupa para nabi, kemudian siddiqin, kemudian syuhada, kemudian syalihin. Allah telah menetapkan orang-orang yang hebat itu seperti itu.
Nah kalau tidak ada peristiwa perang, kemudian ada yang gugur, siapa yang mengisi kepada slotnya syuhada? Ini loh ya masalahnya. Jadi slotnya syuhada itu harus diisi. Karena harus diisi, maka harus ada orang yang mati syahid. Jadi kematian di medan perang itu sesuatu yang jangan dijadikan sebagai indikator kalah, dan kalah itu merupakan suatu kegagalan di dalam mengarungi hidup. Jangan. Jadi biasa di Quran juga disebutkan yang namanya watil kal ayyamu nudawiluha. Aku pergantikan, kadang-kadang yang atas menjadi di bawah, yang bawah menjadi atas. Seperti siang malam, dan seterusnya itu. Itu sebenarnya memberi kesempatan bagi orang yang siangnya kemarin gagal, maka dibuat siang lagi supaya berhasil. Nanti kalau ada yang gagal lagi, berikutnya masih ada waktu lagi, maka menjadi berhasil. Siapa yang gagal atau siapa yang salah, orang-orang kafir itu nanti juga sudah disiapkan lokasinya adalah di neraka. Nah, ini mekanisme yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, dan seperti itu merupakan suatu yang biasa. Orang banyak yang ketika berperang itu berniat supaya mencari syahid. Entah begitu ternyata tidak syahid. Sebaliknya orang juga banyak yang takut kepada berperang kemudian tidak berperang, sembunyi. Jangan dikira orang yang sembunyi itu tidak dikejar kepada kematian, ya. Walau kuntum fi burujim musayyadah, ya, walaupun kamu berada di suatu benteng yang kokoh, tetapi kalau ajal kematian itu sudah terjadi, maka pasti akan mati. Contohnya apa? Gunung Merapi meletus. Di dekat Merapi dibangun bunker. Bunker itu suatu bangunan yang agak ke dalam tanah, kemudian dibuat dari besi cor. Dibuat dari semen ya, cor itu. Tujuannya apa? Untuk melindungi apabila terjadi wedhus gembel sewaktu-waktu, maka orang bisa masuk ke situ, kemudian ditutup, maka orang aman. Nah ini ternyata Merapi itu luar biasa, saking panasnya tidak cuma wedhus gembel, tetapi juga pasir-pasir yang masih baru saja keluar dari mulut kawah Merapi, termasuk batu-batu yang baru dilemparkan dari mulutnya kawah Merapi. Ini panasnya luar biasa sampai yang namanya bunker itu dipanasi dari luar seperti dibakar. Jadi orang yang berada di dalam mestinya berlindung itu selamat, tapi ini malah dibakar dari luar dan tidak bisa keluar. Ya sudah, mati di dalam itu. Jadi kalau memang kenapa seperti itu? Karena ajal itu telah ditetapkan oleh Allah seperti itu. Kayak yang pernah saya katakan dari Kiai Tanggulangin itu, siapa yang tidak mati karena pedang, pasti dia akan mati dengan selain pedang. Famalam yamut bisaifin mata li ghairihi tanawwa'atil asbab wal mautu wahidu. Jadi barang siapa tidak mati karena pedang, maka dia pasti mati karena selain pedang. Bermacam-macam jenis dari kematian itu, tapi mati itu intinya adalah satu, yaitu lepasnya nyawa dari kandungan badan. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bilhazimati dengan suatu kehancuran anhum dari kufar al-kufar liyabtaliyakum liyamtahinakum wa yadharu al-mukhlisu min ghairihi wa laqad afa ankum. Walaupun seperti itu, Allah itu luar biasa terhadap orang-orang Islam yang telah berangkat ke medan jihad di Uhud, kemudian mengalami kekalahan dan mereka itu keliru di dalam tindakannya. Allah itu mengampuni kepada mereka, walaupun afa ankum, dan sungguh betul-betul telah mengampuni siapa Allah ankum dari kalian semua. Akan sesuatu irtakab tumuhu yang mengerjakan apa kalian semua kepada ma. Ya. Kesalahan itu diampuni. Dulu sudah pernah saya jelaskan bedanya afwan dengan ghafurun, dengan
maghfurun atau ampunan. Jadi kalau afun itu seperti tulisannya di tip X, berarti tulisannya sebenarnya masih ada. Tetapi karena ditimpa dengan tip X, maka tulisannya menjadi tidak nampak. Tapi kalau yang namanya ghafurun atau diampuni, ini tidak kesalahannya itu tidak, sehingga tampak tidak terjadi kesalahan. Jadi ghafara itu ada unsur kasih sayang Allah. Karena Allah itu kasih sayang kepada dia, sudahlah kesalahannya itu dihilangi. Tidak cuma diampuni, tapi dihilangi. Sehingga seperti orang yang tidak mengerjakan terhadap kesalahan. Wallahu adaman Allah itu dzufadlin, memiliki anugerah alal mukmina kepada orang-orang mukmin bil afwi, dengan memberikan ampunan. Allah memiliki suatu fasilitas berupa anugerah ampunan kepada orang-orang mukmin. Anugerah ampunan kepada orang-orang mukmin. Itu ketika pada naik siapa kalian semua. Itu artinya menjauh siapa kalian semua. Fil ardi, di tanah, haribina, dalam keadaan lari semuanya. Wala talbuna, dan tidak naik siapa kalian semua. Aita arujun artinya naik siapa kalian semua ala kudin pada Uhud. Ketika diserang oleh orang-orang kafir, mudah lari tunggang langgang, mundur lari, tidak ada yang naik ke Bukit Uhud, nggak ada. Padahal sebenarnya markas utama itu di Bukit Uhud, tetapi karena diserang oleh orang-orang kafir, maka pokoknya mundur, la talbuna la ta'rujuna ala kudin. Sedangkan Rasul, adapun Rasul itu ya ta'ukum, mengundang siapa Rasul kepada kalian semua, bi ukhrakum, pada sisi belakang kalian semua, ukhrakum. Min waraikum, artinya dari bagian belakang kalian semuanya. Rasul kamu lari untuk mundur itu berada di depan, Rasul itu ada di belakang kamu, memanggil-manggil terhadap kamu, tapi kamu itu mengabaikan. Kamu tidak menghiraukan terhadap panggilan dari Rasul itu. Ilayya ibadallah, kesini wahai hamba Allah, kesini wahai hamba Allah. Come here, ya. Ilayya ibadallah, kesini wahai hamba Allah, kesini. Fa'atabakum, maka menimpakum kepada kalian semua. Ayat jazakum, artinya menimpakum kepada kalian semua. Fa'atabakum, maka menimpakan siapa Allah kum kepada kalian semua. Jazakum artinya melewatkan siapa Allah kum kepada kalian semua. Ghamman akan suatu kesedihan, bilhazimati dengan kekalahan atau kehancuran, bigomin dengan suatu kesedihan berikutnya. Bisa babi gommikum, karena sebab sedihnya kalian semua di Rasuli kepada Rasul, bil mukhalafati, dengan menentang. Akibat dari kalian itu menentang kepada Rasul, kalian itu ditimpa kesedihan demi kesedihan. Kesedihan yang pertama apa? Kalah. Kesedihan yang kedua, menentang kepada Rasul. Harusnya Rasul itu ditaati, ini Rasul itu ditentang. Yang kedua, akibat dari perbuatan seperti harusnya orang itu menang, tapi ini adalah kalah. Wakilah, dan dikatakan al-ba'u adapun ba, itu bermakna ala dengan menggunakan maknanya ala gommin. Ayat mudha'aban artinya berlipat ganda, ala gommi mautil ghanimati, dibanding dengan kesedihan karena ketiadaan daripada ghanimah. Ya, kalian ghanimah ternyata nggak dapat juga. Nabi itu turun, itu sudah menentang perintah Rasul. Ya, sudah hancur, sudah nggak dapat ghanimah, itu kesedihan yang bertumpuk-tumpuk. Likailah tahzanu, supaya tidak sedih, tidak susah siapa kalian semua. Lafal kaina itu muta'alliqun, ta'alluq bi apa, dengan lafal apa, au bi atabakum, atau dengan lafal atabakum. Alama atas sesuatu pada yang
ngepoti yang tidak ada apa-apa, yang kosong, yang tidak ada apa-apa kepada kalian semua. Minal ghanimati dari ghanimah. Walama dan atas sesuatu asoba yang menimpakan siapa Allah kepada kalian semua, yang menimpa apa kepada kalian semua minal qadri, yaitu dari terbunuh wal hazimati dan kehancuran. Jadi kejadian-kejadian itu diberikan oleh Allah, ya, likailah tahzanu ala ma fatakum wala ma asobakum. Jadi kan tidak dapat ghanimah, tidak dapat pula, yang didapat adalah kekalahan. Rasul masih hidup ini loh ya, adanya Rasul yang masih hidup ini, berita Rasul yang masih hidup ini diberikan oleh Allah kepada mereka supaya mereka itu tidak susah berkepanjangan. Hidupnya Rasul itu suatu anugerah yang luar biasa ya. Kalau sudah kehilangan tokoh itu, seperti seorang anak kehilangan ibunya atau orang tuanya, itu sudah lemah. Umumnya kayak gitu. Ini Rasul ternyata masih hidup. Jadi kesusahan-kesusahan yang tadi itu, ini supaya tidak berkepanjangan oleh Allah, diungkapkan bahwa Rasul ini tidak mati. Rasul tidak mati. Minal ghamin walama asobakum. Jadi pernah orang Islam itu melawan terhadap orang kafir. Orang Islam itu berasal dari dua kubu. Yang satu adalah kubu Ansor, yang satu berasal dari kubu Muhajirin, tapi yang satu berasal dari kubu Mekah. Jadi kalau Ansor Muhajirin itu sudah berada di Madinah, tapi orang Islam yang berada di Mekah. Ini bergabung, kemudian perang menang. Ketika menang, ini tampak ketika membagi ghanimah, orang Ansor ini protes kepada Rasul karena Rasul ini memperbanyak bagian ghanimah diberikan kepada penduduk Mekah. Rasul dituduh sebagai orang yang nepotis karena punya keluarga berasal dari Mekah. Saudara-saudaranya banyak yang berada di Mekah. Itu kemudian diberi lebih. Rasul tahu saja terhadap kelakuan yang seperti itu. Akhirnya Rasul memperoleh wahyu dari Allah yang isinya, kalian kan masih memiliki saya, gitu ya. Mereka itu tidak saya sertai. Kalian pilih mana? Memperoleh harta yang banyak, tetapi saya tidak beserta kalian, dibanding dengan hartanya tidak sebanyak dari ahli Mekah, tetapi kalian tetap saya sertai. Akhirnya betul-betul ada ta'yin bahwasanya masih memilih bersama-sama dengan Rasul dibanding dengan memperoleh harta banyak tetapi tidak disertai dengan Rasul. Dengan begitu orang yang sudah menerima ghanimah banyak saja ketika di Madinah ini lama-lama berpikir akhirnya ghanimah itu dikembalikan kepada Rasulullah juga untuk bekal. Seperti Umar bin Khattab, ini ghanimah itu kemudian disumbangkan juga. Akhirnya seperti itu. Kadang-kadang kesenangan sesaat ini juga menimbulkan kesadaran untuk untuk terlalu banyak. Ini ya kayak gini ini bagaimana takarubnya, akhirnya banyak disedekahkan, banyak diberikan. Wallahu adapun Allah itu khabirun maha mengetahui bima terhadap sesuatu ta'malu dan yang pada mengerjakan siapa kalian semuanya. Pun sampai di sini dulu. Ini saya kembalikan. Rasil. Ya Ustaz. Yang tadi banyak godaan ya. Iya. Sampai Ustaz keluar tadi gimana? Apa ya? Kayak gitu ya. Iya padam nih. Nah.
Kita dulu. Kita akhiri dengan yang dulu. Baru kemudian nanti lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdani muqaddadaha mudalagan abada wa ma tataba asra fi mata zamani min udawabu falam tahrub wa ma waqa'at Lubabadun abadan fi jismihi al-hasani Bi qalbihi ka'ana min ru'yadun tabadat Wala yuradharu ba'udin minhu bihi alani وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرادي الله بشمس ذبادني إذباه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة شفيادا بمغدادني هذه الغشائش فحفظها تكون آمنا من شر نار وسلوك ومن ميثاني ampun. Ya saya, maka siapa yang mau komentar? Monggo, silakan yang mau komentar, tanya boleh, berpendapat boleh. Monggo silakan. Enggak ada. Buatan Mas Yai. Coba Pak Marianto. Aku kok tembak rudal. Bu Parwiyah itu baru pulang dari umroh ya? Nanti ada, sekarang enggak ada. Ini udah sinyal ini kalau di sana. Baru itu, Oh ya, ada kok Parwiyah di layar sebaliknya. Semuanya Roger. Sip? Ini Ustaz. Ngapunten Ustaz, ini saya sambil jalan terus ada fiction yang masuk. Ngapunten. Terus aku serah sama beliau ya. Bon, saya kira cukup hari ini ngaji kita akhiri bersama dengan baca doa majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.